Halo teman-teman, selamat datang di Fokus Study Club YouTube channel. Kembali lagi bersama Kak Buma di sini. Hari ini kita akan bahas tentang kongruensi dan kesebangunan, ya. Khususnya topik tentang kesebangunan bangun datar. Nah, ini nih gambaran umumnya dulu. Dua bangun disebut sebangun itu syaratnya kalau memenuhi ini nih. Yang pertama, sudut bersesuaiannya sama. Maksudnya sudut bersesuaian yang sama tuh seperti apa? Contohnya ya, misalkan di sini ada dua persegi. Di sini sudutnya 90 derajat nih di pojok kiri. Nah, ini juga bangun yang kedua di pojok kiri bawah nih juga 90 derajat. Terus ini pojok kanannya 90 derajat, ini juga sama 90 derajat. Begitu juga pojok kanan atas sama pojok kiri atas ya. Ini juga sama-sama 90 derajat. Oke, yang kedua syaratnya itu perbandingan sisi yang berhadapannya itu sama. Maksudnya gimana? Misalkan nih di bagian bawah, di sini 3 cm ya. Di bagian bawah juga ini 6 cm. Kalau kita bandingin, misalkan kita bikin AB banding EF gitu ya. Itu dia kalau kita tulis berarti jadi 3:6. Atau kalau disederhanain jadi 1:2. Nah, karena ini persegi, otomatis kalau AB-nya 3 berarti BC-nya juga 3 ya. Kalau EF-nya 6 berarti GF-nya itu juga 6. Sehingga perbandingan sisi yang di sebelah kanan ini yaitu ada si BC ya, berbanding yang ini nih si GF itu juga sama 3:6 atau 1:2. Jadi kalau perbandingannya sudah sama ya, perbandingan sisinya sama, sudutnya sama, maka dua bangun tersebut bisa dikatakan sebangun gitu ya. Oke, langsung aja ke contoh nomor 1. Benarkah kedua persegi panjang ini sebangun dan berikan alasannya? Nah, langkah-langkahnya itu cukup 3 nih. Yang pertama, putar dulu bangunnya supaya bersesuaian. Maksudnya bersesuaian tuh gampangnya gini. Kalau kita lihat gambar yang kiri ini bagian bawahnya lebih pendek dibanding bagian tingginya. Tapi sedangkan gambar kanan nih bagian bawahnya nih malah lebih panjang dibanding bagian tingginya. Jadi kita putar aja. Misalkan aku maunya bagian bawahnya lebih pendek, jadi ngikutin gambar yang kiri ya. Berarti kira-kira gambarnya gini. Nah, untuk persegi panjang yang kanan pun juga sama. Kita bikin bagian bawahnya tuh lebih pendek. Jadi gini, diputarnya. Oke, habis itu kita tulis dulu nih sisi-sisinya. Berarti di sini tetap 21. Di sini bawahnya 12. Atas sama bawah pasti sama ya kalau persegi panjang. Habis itu di sini berarti bagian bawahnya nih untuk persegi panjang yang kanan berarti dia jadi 8. Oke, untuk bagian yang kayak tingginya atau lebih panjangnya di sini berarti dia 14. Oke. Habis itu kalau udah kita putar nih udah sesuai, tulis nih sudut-sudut yang bersesuaian. Oke, misalkan aku tulis dulu hurufnya untuk mempermudah kita belajarnya ya. Misalkan di sini A B C D gitu ya, nama-nama sudutnya. Terus di sini E F G H. Oke, habis itu tadi masuk keduanya tuh sudut bersesuaian sama. Nah, kalau persegi panjang udah pasti ya sudutnya semuanya pasti sama. Karena semuanya sama-sama 90 derajat, tapi kita nulisnya itu yang bersesuaian. Jadi bersesuaian tuh yang posisinya sama lah gitu ya. Kalau ini di kiri bawah nih ada sudut A, di kiri bawah tuh juga ada si E. Jadi nulisnya sudut A sama dengan sudut E gitu ya. Sorry. Habis itu di sini ada lagi sudut B gitu ya, kanan bawah itu samanya seperti sudut F. Habis itu kita lanjutin ya, berarti ada sudut C yang sama seperti sudut G. Oke, yang terakhir ada sudut D, itu sama seperti sudut H. Dah, sudut bersesuaiannya udah sama. Habis itu kita katanya sisi bersesuaiannya sebanding. Nah, ini kita harus bikin perbandingan sisi yang bersesuaian. Ini kalau yang bagian bawah nih ada AB, kita bandingin sama yang sama-sama di bawah tuh. Di sebelah kanan ini ada EF yang di bawah, berarti AB banding EF. Oke, AB-nya itu adalah ini banding ya, sorry. Harusnya titik 2 nulisnya. AB-nya adalah 12, EF-nya adalah 8. Jadi nulisnya 12 banding 8. Gitu. Sederhanain dulu. Nanti kalau
12 banding 8 doang bisa beda-beda nanti ya. Ini masih bisa kita sederhanain, sama-sama bagi 4 berarti jadi 3 banding 2. Nah, habis itu kita cek nih sisi yang berdirinya tuh ada BC kalau persegi kiri. Kalau di persegi panjang kanan ada GF. Kita lihat perbandingannya. BC itu kan sama ya seperti AD, dia adalah 21. Kalau GF-nya di situ dia adalah 14. Oh, ini kalau kita sederhanain juga 21 banding 14 sama-sama bagi 7, dia juga sama nih 3 banding 2 gitu ya. Jadi AB banding EF 3 banding 2, BC banding GF 3 banding 2. Artinya kedua persegi panjang ini dia adalah sebangun. Jadi nulisnya gini kali ya, ABCD sebangun tuh lambangnya seperti ini, kayak ada ombak gitu ya. Sebangun dengan EFGH gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk ke contoh yang kedua. Nah, ini gambarnya seperti ini nih. Perhatikan gambar bingkai berikut. Diketahui persegi panjang tepi luar berukuran 120 dengan lebarnya 80. Oh, ini panjangnya, ini 120. Lebarnya katanya 80 doang. Sedangkan lebar bingkai tersebut adalah 5. Oh, maksudnya gini ya. Ini jarak dari bingkai luar ke bagian persegi panjang dalamnya tuh 5. Bagian kaki kiri 5, bagian atas 5, bagian bawahnya juga 5, bagian kanannya juga 5 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan pertama. Tentukan panjang dan lebar persegi panjang tepi dalam. Oke, berarti kita cari dulu ya. Untuk panjangnya persegi panjang dalam gitu kali ya, PD kali ya biar persegi panjang dalam. Oke, bagian luar itu 120, habis itu tepi kiri 5, tepi kanan juga 5. Berarti cara dapat panjang persegi panjang dalam tinggal 120 kurangin tepi kirinya yaitu 5, kurangin tepi kanannya 5 juga. Berarti jadi 110 cm. Lebarnya itu juga sama ya. Ini lebar persegi panjang luarnya 80, tinggal kita kurangin. Tepi atasnya 5 juga, tepi bawahnya juga 5. Berarti ini jadi 70 cm. Oke, habis itu pertanyaan B-nya. Benarkah persegi panjang tepi luar dan tepi dalamnya itu sebangun? Kalau kita mau membuktikan kedua bangun tersebut sebangun atau enggak, kayak tadi langkahnya. Yang pertama, putar dulu bangunnya agar bersesuaian. Kebetulan ini udah sama nih ya posisinya. Yang bagian panjangnya tuh di bawah, bagian yang agak pendeknya tuh di tingginya. Dua-duanya sama. Jadi kita tinggal pisahin aja lah gambarnya gitu kan. Kalau ini dia masih nyatu, kita pisahin aja nih persegi panjang yang pertama, yang bagian luar. Habis itu ada lagi yang persegi panjang bagian dalam gitu. Kira-kira lah ya. Nah, ini bagian panjangnya 120 untuk yang luar, lebarnya adalah 80. Kalau untuk yang dalam, panjangnya tadi kita udah ketemu 110, lebarnya di sini 70. Oke. Tulisin dulu ya titiknya nih. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D untuk mempermudah. Habis itu di sini E, di sini F, di sini G, dan di sini H. Tuh. Oke. Setelah itu, langkah keduanya kita tulis sudut yang bersesuaian sama. Nah, ini di kiri bawah ada sudut A, pasti sama lah ya dengan yang di kiri bawah juga nih sudut E. Karena kan kalau persegi panjang atau persegi itu semuanya sama, 90 derajat. Jadi kita tulis dulu, sudut A sama dengan sudut E, sudut B itu samanya seperti sudut F. Sudut C akan sama seperti sudut G, sudut D-nya akan sama seperti sudut H. Oke, habis itu kita masuk langkah yang ketiganya. Sisi bersesuaiannya sebanding. Nah, ini yang sama-sama di bawah ada siapa nih? Oh, ada AB. Kita bandingkan dengan yang sama-sama di bawah tuh ada siapa? Oh, ada EF. Oke, AB banding EF. Berarti jadi 120 banding 110. Kita sederhanain, berarti sama-sama bagi 10 ya. Berarti jadi 12 banding 11. Oke, berikutnya yang bagian lebih pendeknya tuh ada BC. Yang di sebelah kanannya ini atau persegi panjang bagian dalam itu ada GF. BC itu panjangnya cuma 80, GF panjangnya 70. Oke, berarti 80 banding 70. Berarti jadi 8 banding 7. Wah, ini ya perbandingannya udah jelas beda. Ya, satunya 12 banding 11, satunya 8 banding 7. Karena perbandingannya berbeda, maka kesimpulannya
Ya, persegi panjang bagian luar atau si ABCD ini itu tidak sebangun ya dengan si persegi panjang bagian dalam atau si EFGH. Gitu ya, berarti dia tidak sebangun. Oke, berikutnya kita masuk contoh yang ketiga. Wah, contoh ketiga nih bentuknya udah bukan persegi panjang lagi ya, tapi trapesium. Sembarangan ini. Ada yang sudutnya silang, sudutnya lope-lope ya, bintang dan bulat. Oke, pertanyaannya sama ya. Disuruh buktikan bahwa trapesium ABCD sama PSRQ sebangun. Oh, kalau ini udah dia udah ngasih tahu kalau ini keduanya adalah sebangun. Kita disuruh buktiin. Langkahnya sama. Oke, pertama putar dulu bangunnya ya supaya bersesuaian. Aku nyamain sama gambar yang kiri deh ya. Berarti kalau gambar kiri kira-kira begini kali ya. Habis itu gambar kanannya juga sama. Harus dibikin gitu juga, namanya juga diputar pokoknya. Cuman dia versinya agak lebih gede gitu aja. Ya, jadi jangan masih kayak tiduran begitu. Oke. Habis itu kita tulis dulu nih di sini untuk yang kiri ada ABCD. A-nya itu sudutnya bulat. Habis itu di sini bintang. Di sini lope-lope. Tanda hati, sorry. Di sini tanda silang. Terus di sini panjangnya 6, di sini 5, di sini 8, di sini 7. Nah, untuk trapesium kanan kita jangan ngikutin yang di sininya dulu nih bentuk yang ininya. Tapi kita samain dulu sudut-sudut posisinya ya. Jadi kita samain nih, di sini bulat gitu ya. Di sini bintang. Habis itu di sini hati. Terus di sininya silang. Sekarang baru kita lihat nih, yang bulat itu di sini adalah sudut P namanya. Berarti tulis di sini P. Gitu ya. Sudut bintang tuh mana bintang? Oh di sini. Ini namanya dia nulisnya S. Berarti kita tulis S. Habis itu yang hati di sini nulisnya R. Berarti kita nulisnya di sini R. Berarti yang satunya lagi Q-nya di sini. Gitu ya. Habis itu kita lihat panjang sisinya. Ini PS katanya 16. PS tuh mana? Oh ini PS ternyata bagian bawah. Gitu ya, berarti itu 16. Terus ini RS katanya 14. RS mana? Oh, RS tuh di sini 14. Oke, habis itu QR katanya di sini 10. QR mana? Oh, QR tuh ini 10. Berarti ini sisanya nih PQ 12 ya. Oke, udah pas gambarnya, sudah bersesuaian. Habis itu langkah kedua, tulis dulu sudut-sudut yang bersesuaiannya. Nah, ini karena kita udah gambar, udah kita puter ya, jadi udah pas. Kita tinggal lihat kiri bawah tuh ada A, pasti samanya seperti P gitu ya. Sudut A sama dengan sudut P. Habis itu sudut B sama dengan sudut S. Habis itu di bagian kanan atas ada sudut C. Di satunya lagi itu ada sudut R. Berarti sudut C sama dengan sudut R. Sudut D-nya juga sama seperti sudut Q ya. Oke. Nah, habis itu langkah ketiganya sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nih bagian bawah ada AB. Di trapesium kanan bagian bawah tuh ada PS. Berarti AB banding PS, AB-nya 8, PS-nya itu adalah 16. Berarti kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 8 nih jadi 1:2. Ya, habis itu ada lagi BC. Untuk sisi yang kanan berdiri tuh miring tuh di trapesium kanan tuh di sisi kanan miring tuh ada RS. BC-nya adalah 7, RS-nya 14. Oh, ini udah mulai kelihatan nih kalau memang sebanding ya. 7 banding 14 kalau sama-sama kita sederhanain jadi 1:2 juga. Nah, kita lihat lagi. Ini harus 4-4-nya ya kalau misalkan trapesium ya. Karena kan mereka panjang sisinya beda semua. Jadi harus dibuktiin 4-4-nya. CD kita bandingin sama QR. Ya, CD-nya 5, QR-nya 10. Berarti juga sama 1:2. Yang terakhir ada AD, kita bandingin sama PQ. AD-nya di situ 6, PQ-nya di situ 12. Yaitu 1:2 juga. Wah, ini udah sama-sama semuanya 1:2. Terus tadi sudutnya juga udah pada sama. Berarti kesimpulannya trapesium ABCD dia sebangun ya dengan trapesium PSRQ. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Nah, ini contoh 4 ya. Oh, ini kalau contoh 4 nih dia udah mulai ngitung-ngitung ya. Sekarang kita lihat, di sini langsung dikasih tahu nih kalau persegi panjang ABCD dan EFGH itu dia sebangun.
Ya, sudah dikasih tahu kalau keduanya sebangun, artinya kita nggak usah buktiin apa-apa lagi. Habis itu dikasih tahu panjang AB-nya 12. Oh, AB-nya nih, ini AB nih, tulis 12 gitu ya, karena kecil banget tuh. Habis itu dikasih tahu lagi AD-nya 24. AD mana nih? Oh, ini AD. Oh, AD sama BC akan sama ya, karena ini kayak panjangnya persegi panjang. Habis itu EH-nya katanya 9. EH itu di sini 9 berarti. Yang ditanya itu adalah kelilingnya persegi panjang EFGH. Berarti yang kiri ini. Oh, kalau yang kanan gampang ya, kita udah punya panjangnya, udah punya lebarnya. Kalau cari keliling tinggal pakai rumus keliling aja. Nah, masalahnya kalau yang persegi panjang kiri, ini EF-nya kita belum punya nih. Jadi kita mesti cari dulu EF-nya supaya kita bisa dapat kelilingnya. Oke, langkahnya sama aja ya. Mau ngitung, mau pembuktian tuh kita pertama gambar dulu. Oke, gambarnya itu aku bikinnya ini deh ya, bagian bawahnya yang panjang, jadi ngikutin gambar yang kiri. Berarti ini kira-kira begini. Untuk persegi panjang yang kanan berarti juga sama, bagian bawahnya dibikin yang panjang ya. Oke, anggap aja lah ini sebangun ya. Oke, ini kalau ini berarti hurufnya sesuai. Ini EFGH. Habis itu kalau yang sebelah kanan berarti kalau ini B, ini C, maka ini D, di sininya A gitu ya. Tulis nih, dikasih tahu tadi EH-nya 9, berarti di sini juga 9. AB-nya di sini 12, berarti di sini tulis 12. Terus di sini AD-nya 24, berarti di sini juga 24. Gitu. Oke, kalau udah kita buat perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, kayak tadi. Kita lihat nih yang bagian bawah di sini, kalau EF masih belum tahu ya. Kita pakai yang atas aja dulu nih. Yang sisi lebarnya. Di sini ada HE. Kalau yang di persegi kanan, persegi panjang kanannya di sini ada AB. Berarti HE banding AB itu akan sama dengan HE-nya 9, AB-nya itu juga AB-nya 12. Berarti kalau disederhanakan sama-sama bagi 3 ya, berarti jadi 3 banding 4. Oke. Berikutnya yang bawah berarti perbandingannya EF ya. Untuk persegi panjang kanan berarti di sini ada BC. Oke, EF banding BC. EF-nya kita belum punya nih, ya tulis saja dulu sebagai X. BC-nya di sini adalah sama seperti AD yaitu 24. Nah, karena dia sebangun, otomatis kalau HE banding AB adalah 3 banding 4, maka EF banding BC pun juga harus sama-sama 3 banding 4. Gitu ya. Terus ini gimana nih ngerjainnya nih kalau bentuknya seperti ini nih, X banding 24 sama dengan 3 banding 4. Supaya nggak bingung ya, nulis banding ini sebenarnya artinya dibagi. Jadi sebenarnya boleh nih kita tulisnya gini. X per 24 sama dengan 3 per 4. Gitu ya. Kalau mau cari X-nya ya 24-nya pindahin kanan aja. Berarti tinggal 3 per 4 dikali 24. 24 bagi 4 jadi 6 kali 3 berarti jadi 18. Gitu ya. Nah, atau nanti kalau ke depannya ya kita boleh langsung nggak usah nulis ke samping seperti ini, tapi langsung tulis aja nih. Ini HE banding AB berarti kita tulis HE per AB gitu. Ya. Dia perbandingannya harus sama dengan yang di bawahnya nih, EF per BC, berarti sama dengan EF per BC. Gitu. Supaya kalau ke samping kelihatannya bingung cara ngitungnya, nah tulisnya ke bawah seperti ini. Gitu ya. Oke, kalau udah dapat nih X-nya adalah 18 atau ini tadi sebagai EF ya. Kita bisa langsung cari kelilingnya. Keliling itu rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Ya. Panjangnya itu berarti kalau persegi panjang yang kiri, panjangnya berarti adalah si EF, berarti adalah 18. Berarti jadi 2 kali 18 ditambah 2 kali lebarnya mana nih? Oh, yang ini lebarnya adalah 9. Maka ini kalau kita hitung jadi 36 ditambah 18 atau hasilnya adalah 54 gitu. Oke, kita masuk ke yang nomor berikutnya ya. Contoh berikutnya nih. Ini ada contoh 5. Oh, ini ngitung-ngitung juga. Cuman dia bedanya dia bentuknya segitiga gitu ya. Oke, nah katanya KLM sebangun dengan segitiga PQR, KL-nya 15, LM-nya 12, PR-nya 20. Yang ditanya panjang KM sama panjang QR. Berarti yang ini KM sama QR-nya nih yang diminta. Nah,
Langkah pertamanya sama ya kayak tadi, kita gambar dulu. Kalau tadi enak ya gambarnya panjang sama panjang gitu ya, lebar sama lebar. Ini kita ngikutin lebih gampang mungkin ngikutin segitiga yang kiri kali ya. Jadi dibikin di sini ada siku-sikunya gitu. Oke. Nah, untuk segitiga kanannya juga sama. Kita puter ya kayak tadi supaya ada siku-sikunya. Oh, ini bukan siku-siku nih. Oke, coba kita ulang gambarnya. Nggak masalah lah ya. Ini kan cuma nyontohin aja gambarnya. Iya udahlah. Oke, kira-kira gitulah ya. Oke, berarti habis itu di sini ada P, di sini ada Q, di sini ada R. Ini sudut P itu dia bulat, sudut R adalah silang, Q-nya adalah siku-siku. Nah, yang segitiga kanan atau yang kecil ini, aku agak gedein dikit deh. Ini juga sama ya, kita bikinnya sesuai nih. Jadi di sininya kita bikin sama-sama siku-siku, di sini kita bikin sama-sama bulat, di sini kita bikin sama-sama silang. Ya meskipun nggak pas bentuknya ya, cuman anggap aja pas lah ya. Oke, habis itu sekarang kita tulisin dulu hurufnya. Kita lihat ini yang bulat itu justru namanya L, berarti L-nya pindah nih jadi di sini. Gitu ya. Siku-siku justru ini adanya di M, berarti di sini nih kita tulis M. Terakhir yang silang itu adalah K, berarti di sini nulis K-nya. Gitu ya. Udah nih, kita tinggal tulisin berapa panjangnya. PR-nya katanya 20, habis itu KL-nya. Nah, KL-nya jadi di sini kan ya, pindah. KL-nya di sini 15. Habis itu di sini LM-nya adalah 12. Oke, pertanyaannya yang pertama, hitunglah panjang KM. Oh, oke. Kalau KM ya, ini yang pertama nih minta panjang KM. KM ini sebenarnya kita nggak perlu pakai perbandingan. Kenapa? Karena ini segitiga yang kanan, ini udah dua sisi nih diketahui. Sudah ada angka 15 sama 12. Kalau masih ingat, ini kita bisa pakai Pitagoras ya. Jadi rumusnya selalu ya, kalau bikin Pitagoras itu ngelihatnya dari sisi miring dulu, atau sisi yang ada di hadapan siku-sikunya. Ini siku-siku ada di M, berarti sisi miring tuh di hadapannya, berarti si KL. Maka rumus Pitagorasnya jadi gini, KL kuadrat sama dengan yang bawah nih ada siapa? LM, berarti LM kuadrat ditambah yang satunya nih. Yang berdiri itu ada KM kuadrat. Oke, kita masukin KL-nya adalah 15, LM-nya 12, yang ditanya adalah KM. Berarti 12 kuadratnya pindahin ke kiri. 15 kuadrat itu 225 ya. 12 kuadrat tuh 144 pindah kiri, berarti jadi dikurang. Ini masih dalam bentuk KM kuadrat. Ya, masih dalam bentuk KM kuadrat. Oke, 225 dikurang 144 itu 81. Karena kita mau cari KM, jadi ini harus diakar. Nah, jadi makanya KM itu akan sama dengan akar dari 81. Atau KM-nya itu akan sama dengan 9. Gitu ya. Atau sebenarnya kalau kalian bisa hafal triple Pitagoras ya, 12, 15 temennya pasti 9. Dari angka 345. Oke. Nah, berikutnya yang ditanya itu setelah KM adalah QR. Baru nih, QR kok ngomonginnya dia segitiga yang kiri ya, tiba-tiba ya. Berarti mau nggak mau itu kita harus bikin perbandingannya, perbandingan sisi yang bersesuaian. Kebetulan karena gambarnya sudah kita putar dengan sudutnya udah pas, posisinya udah sama nih, yang bulat sama-sama di sini gitu ya, yang silang sama-sama di atas, siku-sikunya sama-sama di bawah kanan. Berarti kita bikin perbandingannya lebih mudah. Tinggal lihat aja sisi yang di bawah itu ada PQ untuk segitiga kiri. Segitiga kanan ada LM, berarti PQ per LM. Gitu. Akan sama dengan yang berdiri ini ada RQ, di segitiga kanan ada KM. Ya udah, berarti tinggal RQ per KM. Habis itu yang miring-miring, di segitiga kiri ada PR, di segitiga kanannya ada KL. Dah, kita tulis dulu yang diketahui. PQ-nya nggak punya, LM-nya 12 ya. RQ-nya nggak punya, KM-nya, KM udah punya. Oh, ini ya, tadi kita dapat 9. Habis itu PR-nya 20, KL-nya 15. Yang diminta itu mau cari QR. Ini ya, QR nih. Otomatis kalau mau cari QR ya berarti kita harus pakai yang ini. Nah, pertanyaannya kita samainnya sama yang mana? Gitu ya. Jelas kita samainnya sama yang ini. Jangan sampai kita pakai yang paling kiri karena PQ-nya kita belum punya. Jadi hanya menyusahkan diri sendiri. Berarti kita bikinnya pakai yang dua ini nih. RQ per 9 sama dengan 20 per 15. Oke, berarti kalau mau cari RQ-nya 9-nya tinggal pindahin kanan aja tuh. Jadi dikali. Berarti 20 per 15 kali 9.
Sama-sama bagi nih, sama-sama bagi 5 ya. Berarti di sini jadi 4, di sini jadi 3. 9-nya bagi 3 jadi 3, maka jadi 4 kali 3 atau hasilnya adalah 12 cm. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Oh, ini yang terakhir nih, contoh 6. Masih sama, masih ngitung-ngitung kalau yang ini. Kayak nomor 4 kayaknya ya. Tadi kalau nomor 4 kan ngomongin persegi panjang, ini juga sama, ngomonginnya persegi panjang. Diketahui bingkai budi berbentuk persegi panjang dengan ukuran tepi luarnya 60 cm kali 40. Makanya di sini 60 ya. Di sininya 40. Habis itu katanya tinggi tepi dalamnya 30. Nah, jika bagian dalam bingkai tersebut sebangun dengan bagian luar, hitunglah panjang bingkai bagian dalamnya. Oke, gambar dulu ya kayak tadi. Ini mah sebenarnya udah posisinya udah pas sih. Kalau mau gambar, gak mau gambar, kalau ini mah gak masalah ya. Oke, ini misalkan bagian luar, habis itu ini yang bagian dalamnya. Oke, bagian bawah nih ini 60, di sini 40. Habis itu untuk yang bagian dalam di sininya 30. Nah, yang ditanya itu adalah panjang di sini nih. Ini berapa panjangnya? Gitu, ya. Oke, aku tulis huruf aja dulu ya untuk mempermudah. Berarti di sini AB, CD, di sini EF, GH. Ya. Kayak tadi, karena ini posisinya udah pas, berarti kita tinggal langsung bikin aja perbandingannya sisi yang bawah. Berarti ada AB, untuk persegi panjang kanan ada EF, berarti AB per EF sama dengan. Yang berdirinya nih ada BC, untuk persegi panjang kanannya ada siapa? Oh, ada GF, berarti BC per GF ya. Udah, kita tinggal langsung masukin aja. AB-nya 60, EF-nya berarti di situ yang diminta ya, karena aku nulisnya panjang gitu deh ya. Habis itu BC-nya adalah 40, GF-nya adalah 30. Nah, kalau udah diapain? Kali silang ya, berarti 40 dikali P, panjang yang kita mau cari, itu akan sama dengan 30 yang dikali 60. Berarti P-nya sama dengan, nah kamu kalau ngitung seperti ini ya, teman-teman, ini nggak usah dikali dulu, biarin aja 30 kali 60 gitu aja ya. Nanti 40-nya langsung ditaruh di bawah. Kita lihat mana yang bisa dicoret. Kadang itu lebih mudah dalam perhitungannya. Ya, kayak ini nolnya bisa dicoret dulu. Habis itu 6 sama 4-nya sama-sama bagi 2. Berarti di sini jadi 3, di sini jadi 2. Berarti 30 kali 3, 90, bagi 2 dia jadi 45 cm. Gitu. Ya.